apa Instagram marketing itu sebenarnya cuman itu aja. Cuman bisa dibilang apa ya, samalah gitu dari itu praktisi yang lain, dari mentor satu, mentor yang lain itu kebanyakan hampir rata-rata itu sama tekniknya. Tapi hasilnya berbeda-beda ya, semuanya tergantung dari bagaimana teman-teman mengoptimasi pendekatan ke akunnya itu nanti seperti apa, itu akan menunjukkan hasil yang berbeda ya. Jadi Instagram pun harus didekati, harus ada pendekatan yang intens gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman bikin akun, terus teman-teman posting, teman-teman tinggal. Ya, itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi di awal saya infokan bahwa hasil dari teknik ini berbeda-beda. Ya, pastikan polanya dipahami. Polanya bisa dibilang cuma itu aja. Tapi teman-teman wajib apa ya, memahami itu tadi, optimasi dari akun yang teman-teman punya. Jadi bukan sekedar punya. Gitu ya. Kemudian ini adalah profil saya ya. Saya praktisi Instagram marketing sejak 2015. Jadi sering ngisi juga di program-program reseller ya yang teman-teman adakan. Jadi saya diundang sebagai mentor di sana, di reseller BL Kosmetik, di Akademi Reseller, Pasukan Alona. Juga mengenal Ci Kristinali ya, saya juga mentor di sana di one-on-one rate-nya Ci Kristinali. Nah, saya juga sebagai owner dari Aljabar Store, bisnisnya saat ini adalah skincare, ya, kemudian co-founder dan mentor di sekolah jualan online. Kemudian saya pernah mengikuti training, salah satunya adalah Facebook Ads dan Ads. Ya, karena ini yang berhubungan dengan sosial media ya. Jadi training yang pernah saya ikuti saat itu selama 2 hari kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa add Facebook saya di Anggraini Ruli Nusandari dan bisa follow Instagram saya di @ruli. Ya, username-nya seperti yang ada di slide. Ya, teman-teman silakan follow Facebook saya. Oke, perkenalannya cukup ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke materi hari ini. Ya, materi hari ini 7 materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, why Instagram ya. Kemudian mengenal siapa market Instagram, kemudian cara membuat akun Instagram untuk bisnis, di profil ya atau bio di Instagram, kemudian cara posting, bagaimana cara posting di Instagram, kemudian gimana caranya mendapatkan followers, dan gimana cara memberikan kontak WhatsApp di Instagram, ya, cara mendapatkan database kontak WhatsApp di Instagram. Oke, yang pertama, alasan harus belajar Instagram marketing, ya. Apa sih alasannya ya? Ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Pertumbuhan pengguna Instagram di Indonesia itu setiap bulan, setiap tahunnya itu selalu mengalami kenaikan. Ya, berdasarkan data dari bulan Juni 2020 ya, itu user Instagram 23.760.000 ya, dengan 5% wanita dan 48,5-nya pria ya. Dan usia yang menggunakan Instagram, yang aktif menggunakan Instagram itu di usia 18 sampai 34 tahun. Ya, market Instagram itu menengah ke atas. Artinya adalah calon buyer yang tertarget di Instagram itu smart buyer, minim PHP. PHP tahu ya teman-teman ya. Udah nanya-nanya detail, taunya nggak jadi. Terus udah sampai totalan bahkan ya, kadang udah sampai totalan terus ngilang. Nah, itu di Instagram itu minim ketemu buyer yang seperti itu. Ya, karena di Instagram itu bisa dibilang memang usernya udah paham kalau memang dia mau belanja, dia nyari ke akun jualan. Gitu. Jadi mereka udah tahu nih, dia butuh apa ya dia nyari, dia akan beli gitu. Jadi minim banget PHP, nggak seperti kalau di Facebook gitu. Banyak keluhan dari teman-teman di Facebook sama di Instagram itu memang potensi PHP-nya itu banyakkan di Facebook
kayak gitu ya. Jadi nanti kita belajar lebih jauh ya nanti di slide-slide berikutnya. Nah, demografi pengguna Instagram di Indonesia khususnya ya, itu adalah 80% wanita. Jualan di Instagram itu sebenarnya enak kalau punya produk yang unik, produk yang lucu gitu. Produk yang cewek-cewek banget gitu ya, karena marketnya memang lebih banyak untuk cewek ya, apalagi di usia yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah lah, lulus sekolah sekarang udah banyak yang ini kok, udah banyak yang bisa punya penghasilan sendiri ya, udah bisa punya penghasilan tambahan. Jadi di usia mulai lulus SMA bahkan ya, kan udah masuk ke dunia kerja, terus dia di usia 20-an sama mama-mama muda tuh ya, macam-macam deh kalau cewek ya, yang teman-teman yang yang sering ngelihat barang-barang unik, lucu dan pengen beli itu pasti paham lah ya. Ya walaupun nggak butuh ya alasannya lagi butuh gitu ya. Belum butuh sih tapi kepake kok nanti gitu ya. Yang penting beli aja dulu gitu. Kepakainya mah ya nanti aja gitu ya. Nggak butuh sih tapi lucu. Nah ini seringkali beli barang yang lucu ya. Barang yang lucu itu mereka suka ya, mereka lebih suka beli barang yang lucu daripada beli barang yang mungkin memang mereka butuhkan gitu. Jadi potensinya sangat besar bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum punya produk. Nah, nanti bisa mencari produk yang unik ya, yang lucu gitu. Yang marketnya memang ke cewek. Kemudian mengenal siapa market Instagram. Market Instagram adalah kaum milenial ya, ABG ya seperti yang tadi baru lulus sekolah, lulus kuliah sampai mamanya wanita memang di range usia 18 sampai 32 sampai 34 tahun itu mereka masih sangat aktif di Instagram. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak mengambil peluang, nggak ikut mengambil kesempatan berjualan di Instagram. Ya, karena marketnya sangat besar, sangat luas. Ya, apapun sebenarnya bisa, cuman lebih spesifiknya, lebih oke-nya, lebih bagusnya itu memang khusus di produk yang unik dan lucu, yang marketnya cewek. Fashion pun kan banyak kan tuh barang-barang fashion yang lucu, yang unik gitu. Yang aksesoris yang bisa dipakai baik dia pengguna atau dia yang pakai jilbab ataupun enggak gitu kan, banyak aksesoris yang bisa dipakai gitu, bros apa segala macam fashion itu masuk banget ya, jadi teman-teman manfaatkan. Nah ini teman-teman ini silahkan di capture atau dicatat ya, akun Instagram untuk bisnis ya. Sering banget kesalahan-kesalahan ini dilakukan bahkan oleh teman-teman yang sudah lama fokus jualannya di Instagram. Ya, makin hari makin ke sini ini sebenarnya sudah dari sejak 2018 akhir 2019 awal itu Instagram sudah sangat udah sangat ketat ya dalam merazia akun-akun yang enggak sesuai dengan rules yang diberikan. Gitu ya. Jadi kalau bikin akun jangan asal bikin. Ya, tentukan goalnya gitu. Teman-teman harus menentukan goalnya. Walaupun sekedar bikin akun aja kita harus punya goal gitu. Ya, goalnya itu nanti untuk personal branding, jualan atau cuman sekedar share kayak hobi masak atau hobi olahraga gitu misalkan, itu biasa disebut akun komunitas atau akun publik. Atau akun-akun itu untuk memang akun kebutuhan komersil gitu ya, akun-akun bahkan teman-teman yang jualan atau sebagai sales di perusahaan itu pun harus punya harus punya goal dari pembuatan akun yang akan digunakan oleh itu gitu. Jadi memang benar-benar nggak bisa asal dalam bikin akun ya. Nah yang kedua ini yang paling sering dilewatkan. Ini yang paling sering diabaikan, verifikasi nomor HP dan email. Teman-teman yang punya akun Instagram, coba sambil dicek ya, nomor HP dan emailnya udah dikonfirmasi belum? Ya. Jadi dipastikan semuanya
konfirmasi supaya akunnya aman. Aman itu untuk jangka panjang. Ya, kalaupun selama ini teman-teman pakai akun Instagram itu enggak tanpa diverifikasi tapi masih bisa, ya, itu tapi bisa belum tentu aman untuk jangka panjang, ya. Tentunya teman-teman punya bisnis itu kan untuk jangka panjang. Jadi bukan sekedar yang 1-2 hari, 1-2 bulan, ya, tapi untuk pertumbuhan followersnya nanti itu kan untuk kebutuhan jangka panjang. Dan ya, mohon diperhatikan, gunakan nomor HP dan email yang berbeda setiap akun Instagram. Ya, saya yakin teman-teman banyak punya akun lebih dari satu. Ya, bagi teman-teman yang punya akun lebih dari satu, gunakan nomor HP dan email yang berbeda-beda di setiap akun. Ya, ini yang sering juga diabaikan, sering juga dianggap remeh. Ya, nanti kalau udah kena udah kena blokir, sayang itu akun yang udah kita sayang-sayang, kita pelihara, ya kita optimasi, itu sayang banget kalau sampai akunnya hilang, ya, sampai akunnya keblokir. Potensi untuk akun keblokir bisa balik itu sangat kecil soalnya, ya, sangat kecil. Saya sendiri berapa akun ya yang udah kena blok saat awal-awal masih belajar Instagram, 2 atau 3, udah sampai kirim via email untuk minta dikembalikan, ya, naik banding, ya, tapi tetap nggak balik. Akhirnya bikin lagi dari awal, ya, itu capek teman-teman. Jadi hal ya bisa jadi fatal kalau teman-teman nggak perhatikan gitu. Jadi usahakan banyak akun handphone itu sebenarnya enggak juga, ya, walaupun kita diminta untuk punya akun dengan nomor-nomor yang berbeda. Habis ya emailnya Gmail itu silahkan, ya, beli nomor aja, ya, supaya teman-teman akunnya aman lah gitu untuk jangka panjang, ya. Mulailah profesional sejak awal, berpikirlah untuk bisnis jangka panjang, ya, jangan pernah mikir untuk bisnis cuman sehari 2 hari, bisnis untuk cuman sementara, untuk iseng-iseng aja, ya, usahakan jangan, ya, fokuslah untuk jangka panjang. Tapi mulai profesional sejak saat ini, mulai dari sekarang, ya, nanti setelah selesai Kemenkop ini, teman-teman langsung berbenah, ya, teman-teman langsung berbenah untuk fokus, khususnya yang memang teman-teman yang fokus di Instagram marketing, supaya akunnya aman untuk jangka panjang. Oke, yang ketiga, tentukan username yang tepat. Sekali lagi, jangan lebih baik memikirkan lebih dulu daripada gonta-ganti username, karena gonta-ganti username ini dianggap spam sama Instagram. Ya, kalaupun mau ganti ya sebulan atau 2 bulan sekali lah gitu. Jangan terlalu sering. Ya, kalau terlalu sering potensi keblokir, potensi di-ban sama Instagram itu juga besar, ya, karena dianggapnya gitu, ya. Pikirkan dari awal, ya, username-nya apa, terus untuk apa, silakan teman-teman, ya, tentukan goal-nya mulai dari sekarang. Oke, cara setting profil atau bio yang tepat, ya, ini meliputi optimasi bio, terus kata kunci, dan juga masukkan link kontak. Ini adalah contoh akun yang bisa teman-teman contoh, ya, bisa teman-teman contek untuk optimasi dari mulai username, kemudian dari bionya, kemudian dari cara memasukkan kontak, ya. Untuk username ini kan memang karena akun ini adalah fokusnya untuk jualan skincare, ya, dan Aljabar adalah nama online shopnya, fokusnya di kecantikan, ya, ini pemilihan, jadilah Aljabar Beauty. Oke, nah teman-teman, kalau mau mengganti, ya, mau gonta-ganti itu sebaiknya jangan di username tapi di sini,
Ya, ini nama akun, yang sabun bulus, minyak bulus ini namanya nama akun. Teman-teman, nama akunnya bisa diganti, bisa digonta-ganti sesering mungkin, nggak apa-apa. Ya, sesering mungkin itu ya bukan berarti sehari diganti, ya sehari sekali gitu masih oke, nggak apa-apa. Ini ya biasanya, ini nggak ada di slide ya, teman-teman bisa sambil dicatat. Biasanya saya memanfaatkan nama akun untuk push produk yang memang lagi mau, entah itu di diskon, entah itu ya, entah itu kita lagi ngabisin stok mungkin. Nah, itu kata kunci dari produknya bisa dimasukkan ke sini. Bisa dimasukkan ke nama akun. Ya, ini anggaplah saya lagi anggaplah akun ini lagi mau memperbanyak penjualan atau lagi promo sabun bulus dan minyak bulus ya. Makanya di sini nama akunnya adalah sabun bulus dan minyak bulus. Ini muncul di pencarian ketika ada orang yang mencari menggunakan kata kunci sabun bulus atau minyak bulus. Ya, jadi akun akan ditemukan ketika ada yang cari pakai kata kunci ini. Oke, kemudian di bio-nya, ya bio itu adalah identitas dari akun Anda, isi dengan singkat, padat, dan jelas sesuai fungsinya. Ya, ini masih optimasi menggunakan hashtag sebagai kata kuncinya, tapi teman-teman untuk mulai tahun 2020 ini sepertinya udah nggak efektif lagi, jadi teman-teman bisa ganti kata kuncinya tanpa menggunakan ya yang biasa aja gitu, misalnya mau menghilangkan bau badan gitu, terus obat jerawat ya, tapi nggak usah pakai hashtag karena fungsi hashtag di bio udah nggak seefektif tahun-tahun sebelumnya ya. Ini call to action bisa berupa spam like, jadi siapapun yang spam like nih di postingan akun kita ya, di postingan akun kita akan dapat gratis sabun bulus gitu. Itu contohnya ya. Jadi ini untuk apa ya? Menarik interaksi dari followers, dari para user Instagram gitu kan. Kalau ada free, kalau ada gratisan kan mereka nge-like, mereka akan dapat bonus gitu. Kemudian kata kunci jangan lupa ya, dari kata kunci orang bisa menemukan akun Instagram Anda ya. Lengkapi bio dengan kata kunci. Kalau memang teman-teman jualan produk ya, jualan suatu produk, masukkan benefit apa dari produk itu. Masukkan manfaat atau apa yang orang cari nih dari produk yang teman-teman punya gitu. Oke, kemudian kontak, cantumkan link untuk kontak. Boleh berupa link WhatsApp atau link marketplace atau link website. Nah, kalau di sini ya, kalau di akun ini menggunakan kontaknya dia dicantumkan di bio, karena yang di link ya, link yang dicantumkan adalah link marketplace. Nah, teman-teman untuk memasukkan link marketplace ya, itu bisa diedit profil, kemudian cantumkan link ya, paste link yang mau teman-teman ini di kolom website ya, jangan di kolom edit profil yang ini karena dia nggak akan bisa diklik, nggak ngelink, nggak biru ya, supaya bisa dan supaya warnanya biru ya, kalau udah warna biru kan dia bisa diklik ya, bisa langsung mengarah ke link yang memang dituju ya, itu masukinnya di kolom website ya, karena banyak juga teman-teman yang masukinnya di kolom bio, itu nggak bisa diklik gitu. Gunakan profil yang tepat ya, profil picture usahakan selaras dengan username. Maksudnya gini, kalau username-nya adalah username online shop ya, kalau memang ada logo online shop-nya silahkan menggunakan logo online shop. Kalaupun ada nama online shop tapi belum punya logo, masukkan produk yang fotonya menarik ya, yang fotonya menarik, yang fotonya jelas, yang fotonya nggak blur dan kelihatan clear gitu, bersih gitu. Jadi kalau bisa yang backgroundnya mungkin putih kali ya, jadi gambar produknya itu bisa kelihatan gitu. Kemudian boleh berupa foto produk atau logo online shop ya, ini yang tadi ya, jangan gunakan, nah ini
jangan gunakan foto pribadi jika menggunakan username sebagai akun jualan. Karena banyak juga teman-teman yang punya akun jualan tapi foto profilnya adalah foto profil anaknya gitu ya. Atau foto dirinya nih, diri sendiri misalkan apa mamanya, apa istrinya, suaminya gitu. Jadi usahakan gunakan foto yang memang apa ya sesuai dengan username-nya gitu. Jadi nggak timpang ya. Jadi memang menunjukkan bahwa oh ini loh akun jualan dan logonya profilnya itu ya memang profil jualan dia atau profil logo online shopnya dia gitu. Ganti secara berkala ya sebagai penyegaran supaya nggak bosan, supaya bisa jadi promosi juga kalau teman-teman punya produk yang menggunakan model biasanya ya. Itu jadi bisa dimanfaatkan. Yang penting fotonya jelas ya, clear gitu, enggak. Jadi ketika orang mungkin kepo mau lihat profil picture-nya ya jelas gitu gambarnya. Nah, ini ya contoh optimasi bio yang kurang tepat. Teman-teman sebelumnya mohon maaf mungkin kalau mungkin ada teman-teman yang punya akun-akun ini. Ya, ini sengaja enggak saya blur sama sekali untuk bahan belajar kita bersama. Ya, yang paling kiri ya, yang pertama meta.destio. Kemudian bionya Meta Destio. Ini mungkin nama dia atau nama anaknya ya, nama lengkap dari si pemilik akun lah. Nah, ini akun ini apa ya? Seperti dibikin iseng aja gitu, asal punya akun, asal punya Instagram. Ya, mungkin buat dokumentasi pribadi buat keluarganya, buat anaknya gitu ya. Jadi bionya pun ya udah seperti ini aja. Gini, walaupun teman-teman itu punya akun pribadi ya, punyanya cuman akun pribadi yang tujuannya juga untuk dokumentasi ya, cuman untuk foto-foto keluarga, foto anak gitu ya. Usahakan masih tetap menggunakan bionya tetap dilengkapi sebagai identitas kita si pemilik akun. Ya. Kalau kayak saya sih ngelihat akun ini sebenarnya apa ya memang nggak punya tujuan gitu, jadi tujuan dia ya udah memang udah punyaan aja, dan bisa dibilang akun ini bukan juga untuk personal branding, bukan juga untuk komunitas ya, jadi udah asal bikin aja gitu ya. Kalau yang tengah, nah ini yang tengah, username-nya menggunakan namanya dia ya, ini username menggunakan nama orang lah gitu. Kemudian nama akunnya juga masih sama nih, namanya dia. Nah, profil picture-nya ini udah benar sebenarnya. Dibilang benar kurang tepat juga sih, karena kan ini nama username-nya ya, username-nya dia menggunakan nama dia, nama pribadi. Tapi foto profilnya ini kalau nggak salah nanti teman-teman bisa cek mungkin ke akunnya, mungkin dia belum ganti profil picture, itu akun itu foto jualan, foto produk gitu. Nah, ini sayang banget ya. Kemudian di bionya konsultan ibu dan anak, pebisnis muda anti aging. Nah, ini kata kuncinya identitasnya itu kurang tepat gitu. Kurang apa ya? Kalau saya boleh menyimpulkan, si pemilik akun ini kurang menguasai kurang dia itu mau menunjukkan dirinya sebagai apa. Ya ini teman-teman ya bisa dicatat karena ini penting. Ketika teman-teman memasukkan identitas yang salah, orang juga akan males. Ini apa sih? Kan kita sepakat ya tadi ya untuk menjadi profesional sejak awal. Ya, kita menjadi profesional mulai dari di bio dulu aja nih. Tuh, ketika bio kita menarik, identitas kita menarik, orang akan seenggaknya ketika dia ngelihat bio, ya ngelihat identitas di bio, dia percaya, oh ini konsultan profesional, gitu, ya, gitu, Pak, paham ya? Semoga teman-teman bisa paham ya. Kemudian ini link, ya, linknya dia kontaknya nggak ada, di sini cuma ditulis gmail.com, kemudian di sini dikasih email. Ini sebenarnya email itu nggak dibutuhkan
untuk followers Instagram, untuk user Instagram, untuk siapa yang misalkan toh dia adalah jualan, jarang banget yang membutuhkan email. Ya, butuhnya adalah kontak WA. Kasih kontak WA supaya dia mudah menghubungi. Ya, ini nggak perlu. Jadi teman kontaknya bisa berupa WA atau link marketplace. Dan nggak perlu juga dikasih link Facebook ya, karena udah fokusnya di Instagram, udah di Instagram aja gitu. Dan ini juga setelah lihat postingannya ya, lihat highlightnya, lihat postingannya, ini ternyata memang dia jualan. Ya ini sayang banget sih, ini mungkin dia belum, ini beruntung teman-teman yang siang hari ini belajar, jadi teman-teman tahu ya. Jadi apa ya, manfaatkan, aplikasikan, praktekkan apa yang sudah teman-teman dapatkan hari ini untuk bisnis teman-teman. Yang terakhir, nah ini siapa yang suka ikutan giveaway juga nih di sini nih teman-teman nih, giveaway ya. Akun ini ya titime.fatima ini dia giveaway hunter nih. Jadi dia akunnya dia khusus untuk repost giveaway. Ya, dari postingannya banyak banget postingan-postingan repost untuk kebutuhan giveaway. Jadi biar dia dapat hadiah, kan syaratnya biasanya repost, komen, spam komen, spam like gitu kan. Nah, ini akun ini tujuannya untuk itu. Nah, teman-teman jangan mau kalah nih. Dia aja yang untuk mengejar giveaway punya goal nih. Sampai di bela-belain dia punya akun khusus untuk ikut giveaway. Walaupun yang kayak gini, ini jangan dicontoh ya. Ini udah banyak akun juga, udah banyak tim-tim manajemen giveaway yang justru yang kayak gini itu nggak diprioritaskan. Karena maunya adalah akun pribadi, bukan akun yang khusus giveaway ya. Tapi good learningnya teman-teman bisa ambil ini nih, dia aja sebagai orang yang ngejar giveaway, dia niat loh gitu, bikin akun dengan buat ikut-ikutan giveaway aja nih gitu. Jadi teman-teman juga harus punya tujuan dari apa sih, buat apa nih bikin akun Instagram tuh, buat apa nih goalnya nih gitu ya. Oke. Ini adalah cara optimasi bio yang tepat. Kalau yang tadi kurang tepat, ini adalah contoh yang tepat. Salah satu lah ya, mas akun-akun, dan kebetulan ini adalah akun saya. Teman-teman bisa sambil cek ya, teman-teman. Lengkapi bio dengan informasi diri. Tujuan dari melengkapi bio ini adalah untuk mengenalkan diri kita ke orang lain. Ya, ke user Instagram atau calon followers atau calon buyer ya. Cantumkan mau dikenal seperti apa Anda di mata followers Anda. Ya, jadi teman-teman harus mencantumkan identitas ya. Bikin orang 5 detik ketika melihat bio teman-teman itu langsung mau follow. Ya, melalui identitas yang teman-teman sampaikan, yang teman-teman kenalkan ya. Di sini saya mengenalkan atau identitas saya di sini sebagai praktisi Instagram marketing, kemudian based on experience, professional business mentor. Nah, call to action di sini butuh apa ya? Call to action supaya orang itu, kenapa orang itu harus menghubungi teman-teman gitu. Apa nih? Buat apa nih dia harus menghubungi gitu kan? Buat apa nih? Kenapa mereka harus follow akun ini nih? Apa yang bisa teman-teman berikan gitu ya? Gitu. Jadi call to action-nya silahkan nanti teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan goal teman-teman ya, supaya orang yang follow akun teman-teman bisa dengan mudah menghubungi. Kayak gitu tujuannya sih. Apalagi kalau akun jualan. Gimana cara memudahkan mereka untuk order. Ya, gitu ya. Jangan dibikin Oke, ini teman-teman bisa contoh, bisa juga silakan langsung dicek ke akun Instagram. Kalau mau follow, boleh follow ya, silakan di follow teman-teman. Dan jangan lupa DM aja ya setelah follow ya. Bilang kalau Mbak saya peserta dari training Kemenkop gitu, supaya nanti bisa saya follow. Oke. Cara posting di Instagram.
Nah, ada 3 tipe ya posting di Instagram. Single image itu yang cuma satu aja, satu gambar. Kemudian tipe 2 itu video atau IGTV ya. Kemudian carousel atau microblog. Ini yang lagi rame, lagi memang market di Indonesia tahun 2020 ini suka dengan tipe posting carousel atau microblog. Ya, itu maksudnya yang bisa di slide, yang maksimal sampai 10 slide. Yang cerita bersambung, ya, yang biasanya poin-poinnya itu ada di slide-slide berikutnya gitu. Nah, konten feed Instagram adalah salah satu media utama pertumbuhan followers secara organik. Ya, teman-teman mudah kalau mau punya tujuan untuk menambah followers itu cukup dengan rajin posting aja. Ya, rajin posting aja udah konsisten. Nanti followers akan datang sendiri. Ya, gitu. Jadi dengan posting rutin, Instagram akan memprioritaskan akun Anda untuk di-share ke banyak orang. Gitu. Jadi kalau rajin posting dari Instagram itu juga akan lebih luas ya, menyebarnya tuh lebih luas, disebar ke user Instagram yang lain tuh kesempatannya lebih besar daripada akun yang jarang posting gitu, daripada akun yang jarang posting. Jadi sempatkan posting, walaupun kalau belum sempat posting di feed ya, posting aja di story. Kalau bisa jangan sampai putus. Ya, kalau bisa jangan sampai putus ya, karena keseringan ya, termasuk saya juga sering lupa nih, walaupun di story itu pun sering lupa. Gitu, udah lewat, karena kalau di story kan cuma 24 jam aja ya, teman-teman ya. Jadi setelah 24 jam, sebelum 24 jam usahakan udah nyambung lagi nih. Jadi selama 24 jam dia muter terus. Ya, jadi ada terus itu story. Nggak masalah, masih lupa, masih belum konsisten, ya nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar, tapi mulai pelan-pelan supaya teman-teman bisa mulai terbiasa ya, mulai terbiasa posting di story ataupun di feed itu nanti teman-teman bisa jadi habit ya, supaya pertumbuhan followers itu secara organik lebih mudah, lebih cepat gitu. Kemudian mana tipe konten yang disarankan, Mbak? Kalau nanya tipe konten yang disarankan, ini sebenarnya nggak ada jawaban yang tepat. Harus tipe single image, ya, harus tipe 2, harus tipe 3, gitu nggak ada, ya. Karena pada dasarnya semuanya itu bagus, ya, tapi akan kelihatan setelah 1-2 bulan teman-teman aktif, teman-teman rutin, teman-teman konsisten, itu nanti akan kelihatan bagusnya konten yang teman-teman posting itu berupa apa nih, single image, video, atau yang testing juga harus analisa, itu memang benar. Jadi di awal teman-teman silahkan ya dicoba semua tipe untuk tahu yang lebih banyak interaksi itu yang tipe mana, gitu, karena setiap akun ini akan berbeda. Makanya kalau ditanya mana tipe konten yang disarankan, ya itu enggak ada jawaban yang pasti, ya. Jadi memang harus di testing, gitu. Di testing pun taunya yaitu tadi setelah 1-2 bulan teman-teman posting stabil, rutin, konsisten, itu baru akan kelihatan. Kalau postingnya baru masih bolong-bolong nih, 1 hari posting, 1 hari enggak, 1 hari posting, 1 hari enggak, itu susah analisanya ya. Minimal kalau memang teman-teman benar-benar nggak ada waktu buat posting di feed ya, walaupun cuma sehari satu ya, sehari posting di feed, kemudian rajin-rajin posting di story, itu meningkatkan interaksi di story itu juga bagus kalau rutin. Jadi semuanya tergantung seberapa rutin teman-teman posting, gitu ya. Nggak usah mikir yang berat ya, nggak usah mikir yang harus begini, harus begitu. Udah posting aja dulu, apapun posting aja dulu. Ya kuncinya di posting dulu, bukan di bagusnya konten, bukan di
menariknya konten, tapi mulai dulu dengan posting dulu dari yang paling mudah, ya, supaya bisa dilakukan sekarang, bukan nanti. Oke, teman-teman ya. Content is king, ya. Instagram merupakan media visual, jadi konten sharing pun wajib berupa gambar yang clear atau foto yang high resolution. Kuncinya adalah nyaman dilihat sebelum audiens membaca caption, ya. Instagram itu fokusnya kan memang di gambar, jadi memang kekuatan berupa gambar media visual itu memang harus bagus, ya. Tapi untuk bagusnya seperti apa itu bisa sambil berjalan, jadi nggak usah harus bagus dulu baru diposting, ya. Jadi sambil jalan aja gitu. Jadi supaya bisa mulai sekarang juga, ya. Jadi mulai dari yang paling mudah, mulai dari yang paling bisa, dan mulai dari sekarang ya teman-teman ya. Jangan nanti-nanti lagi, ya. Oke, ini yang di sebelah kanan adalah beberapa contoh postingan di akun saya. Akun saya ini sebenarnya banyak untuk testing-testing sih. Jadi suka kalau kasih materi, kalau kasih kasus gitu kan menggunakan akun pribadi. Jadi memang dari awalnya akun ini udah banyak buat testing macam-macam, ya. Jadi bisa dibilang akun ini adalah akun percobaan yang pada akhirnya saya bisa memberikan materi ke teman-teman yang berdasarkan studi kasus yang memang saya kan gitu. Jadi di bagian bawah-bawah di postingan-postingan yang lama teman-teman akan menemukan enggak mungkin bisa dibilang enggak bagus, random gitu ya. It's okay. Teman-teman kalau punya akun lama dengan postingan yang berantakan, nggak apa-apa, dibiarin aja. Jadi kita sambil tambah postingan pelan-pelan ya, pelan-pelan sesuai dengan apa yang udah kita pelajari. Kemudian pelan-pelan nanti yang memang teman-teman postingan itu lebih baik dihapus, ya dihapus, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, satu persatu. Karena kebanyakan menghapus itu juga bisa dianggap spam, apalagi kalau kecepatan. Ya, ini semua lakukan dengan organik tanpa tools ya teman-teman ya. Tanpa tools, ini semua benar-benar manual. Oke. Nah, beberapa teman-teman mengeluhkan kesulitan buat konten gitu ya. Kesulitan konten. Jadi akhirnya ya nggak posting karena nggak tahu nih mau posting apa gitu. Padahal sebenarnya banyak sih kita bisa mendapatkan banyak ide lah gitu. Contohnya ini misalkan dengan baca buku apapun bukunya, mau buku komedi, mau buku bisnis, mau buku, pasti ada nilai-nilai nilai-nilai positif yang bisa teman-teman ambil untuk dijadikan konten gitu. Jadi kemudian di sharing di komunitas bisnis, mungkin kalau teman-teman mengikuti ini ya di bisnisnya ada suatu komunitas yang sering itu, silahkan dicatat ya, kalau ada sharing teman-teman dicatat supaya bisa bikin konten. Nonton YouTube, nah ini paling enak nih ya. Saya kalau lagi mentok nonton aja YouTube, mau YouTube yang lucu, YouTube yang yang cuman aja, itu pun ada kok nilai-nilai yang bisa kita pakai ya untuk bikin konten. Jadi banyak lah di YouTube, banyak kok. Apalagi sekarang konten-konten bisnis di YouTube juga banyak kan tuh channel-channel bisnis. Jadi teman-teman dapatkan dari situ. Kalau nonton sambil dicatat ya. Jadi ketika nanti mau bikin konten udah nggak harus nonton lagi, tapi udah buka catatan. Ya, kemudian dari kegiatan sehari-hari. Ya, teman-teman dari kegiatan sehari-hari apa nih yang teman-teman alami? Misalnya teman-teman mungkin lagi chatting sama teman, lagi interaksi Facebook atau di Instagram sama mentor bisnis, atau lagi ngeliat-ngeliat komen di postingan-postingan artis gitu. Kadang kita dapat aha momen dari komen-komen yang ada gitu. Jadi tetap ada nilai positif kok gitu. Jadi ambil aja apa yang positif dari ya kegiatan teman-teman sehari bisa dijadikan konten
Nah, kemudian dari cerita orang, misalkan ada yang curhat ya, tapi tanpa ini ya, tanpa teman-teman tanpa menceritakan kembali, tanpa teman-teman julid ya, tapi ceritain aja apa nih pesan moralnya nih dari cerita orang ke kita gitu. Nah, ini adalah contoh dari postingan yang udah saya benahi. Ya, udah mulai saya benahi. Ini semua bikinnya cuman pakai Canva ya, semuanya cuman modal Canva, Canva yang free bukan Canva yang berbayar. Jadi teman-teman manfaatkan semuanya menggunakan aplikasi yang gratis ya, manfaatkan. Nggak usah pakai yang kayak Photoshop atau aplikasi yang susah. Kalau di Canva kan udah ada template-nya tuh, template ada, elemen ada, gambar-gambar juga ada, teman-teman manfaatkan, font-fontnya juga bagus ya. Jadi bisa mulai semuanya dimulai dari handphone yang teman-teman pegang gitu. Oke, ini adalah contoh beberapa akun Instagram ya, contoh tampilan feed. Teman-teman bisa jadikan referensi ya. Ini kebetulan punya saya, yang tengah punya Mbak Tika, istrinya Mas Hermas, dan sebelah kanan itu punya Mas Hermas. Ya, teman-teman bisa contoh mana aja lah yang kalau bikin konten biasanya suka yang aku banget gitu ya teman-teman ya. Tapi itu sambil jalan aja ya. Sekali lagi itu sambil jalan, jangan mikirin yang aku banget dulu, tapi mulai posting dulu aja. Oke. Nah, ini adalah contoh postingan ya, contoh caption, contoh hashtag yang digunakan dan call to action yang digunakan. Oke, ini adalah caption dari salah satu postingan saya ya. Ini isi caption, ini call to action. Ya, teman-teman bisa contoh, bisa contek ya, bisa contek aja nih ya. Untuk ini sih karena akun saya adalah fokusnya ke bangun personal. Saya membranding sebagai mentor bisnis. Jadi call to action-nya di sini di akhir caption saya menggunakan kalimat ini. Mau konsultasi bisnis bisa DM atau WA ya gitu. Jadi teman-teman arahkan mereka untuk DM ya di setiap postingan teman-teman. Postingan jualan pun bisa menggunakan call to action, misalnya misalkan postingannya skincare, obat jerawat gitu deh. Mau konsultasi gitu ya, mau konsultasi tentang jerawat atau mau konsultasi tentang make up gitu, bisa DM ya atau WA gitu. Jadi arahkan mereka untuk kontak kita gitu ya, supaya mereka nggak sekedar komen, karena biasanya yang komen itu komen aja nggak serius gitu ya. Kemudian ini adalah contoh hashtag yang saya pakai di postingan saya karena fokus postingan saya adalah untuk bisnis ya. Untuk penggunaan hashtag ya, ini teman-teman silakan dicatat teman-teman ya, dicatat penggunaan hashtag maksimalnya dari Instagram adalah 30 hashtag ya, maksimal penggunaan hashtag itu 30 ya, ini dari Instagramnya. Kemudian beberapa teman-teman juga sering menanyakan berapa sih jumlah hashtag, berapa sih bagusnya penggunaan hashtag dalam setiap postingan ya. Sampai hari ini saya belum menemukan ada angka yang pasti dalam jumlah penggunaan hashtag ya, bisa cuman 6, cuman 10, cuman 15 gitu. Silahkan dipakai, mau dimentokin sama nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena memang nggak ada angka yang pasti yang info bahwa jumlah segini, jumlah 6 misalkan, jumlah 6 hashtag lebih bagus daripada 30 hashtag, itu masih belum ada ya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin banyaknya gimana, tapi ya kuncinya ya catat besar-besar ya. Kuncinya adalah jangan menggunakan hashtag yang sama berulang kali di setiap postingan. Oke, jangan menggunakan hashtag yang sama berulang kali di setiap postingan. Oke, misalkan gini, misalkan sehari teman-teman posting 3 nih.
Ada 3 postingan nih, misalkan ya. Postingan pertama, postingan kedua, postingan ketiga. Lebih baik teman-teman menggunakan masing-masing 10 hashtag ya, tapi berbeda-beda di semua postingan, di ketiga postingannya, daripada menggunakan 30 hashtag tapi sama di semua postingan. Gitu. Jadi hashtagnya di setiap postingan itu harus beda-beda. Ya, teman-teman harus menggunakan hashtag yang berbeda di setiap postingan. Hashtag yang sama boleh digunakan lagi, boleh diulang lagi, tapi setelah 24 jam. Ya, teman-teman boleh menggunakan hashtag yang sama lagi setelah 24 jam. Oke, banyak banget akun Instagram yang kena ban, kena blokir, baik sementara ataupun permanen, itu cuman karena menggunakan hashtag yang selalu sama di setiap postingan. Perlu teman-teman catat, atau nih kalaupun akunnya nggak kena blokir, nggak kena ban oleh Instagram ya, nggak kena semprit sama Instagram, tapi postingan teman-teman nggak muncul di pencarian. Oke, jadi namanya shadow ban ya. Kita posting tetap bisa menggunakan hashtag yang sama berulang kali, tapi postingan itu sia-sia gitu, nggak guna. Karena ketika ada yang nyari menggunakan kata kunci yang teman-teman pakai, misalkan ini deh postingan ini, anggaplah saya mencari postingan ini, saya mencari menggunakan kata kunci bisnis anak muda misalnya, ya baru diposting nih 5 menit yang lalu, ya. Terus saya cari menggunakan hashtag bisnis anak muda. Postingan yang baru diposting 5 menit yang lalu itu, yang muncul malah postingan yang mungkin udah dari berapa jam yang lalu atau bahkan dari 1 hari atau 2 hari yang lalu. Postingan yang teman-teman bikin dengan hashtag bisnis anak muda itu nggak ada. Nah, itu adalah akibat dari seringnya menggunakan hashtag yang sama berulang kali di setiap postingan. Ya, itu namanya shadow ban. Jadi sayang banget ya, apalagi kalau baru memulai kan maunya praktis ya. Baru bikin akun, baru mulai jualan, baru mulai bisnis ya, followers masih dikit, hashtag maunya banyak tapi sama semua, tapi nyontek sama semua gitu ya, itu sayang banget ya. Udah followersnya baru dikit ya, baru ratusan mungkin, tapi hashtagnya menggunakan hashtag yang sama, ya udah itu akun kerjakan posting itu cuma dapet capek aja karena kena shadow ban, karena aku hashtagnya nggak berfungsi gitu. Ini sayang banget, ini banyak banget akun-akun dengan kasus seperti ini ya. Jadi teman-teman yang siang hari ini belajar, catat baik-baik, nanti dipraktekkan di akunnya ya, jangan menggunakan hashtag yang sama berulang kali di setiap postingan ya. Hashtag boleh teman-teman pakai setelah 24 jam. Oke, lanjut ya, manfaat hashtag ya. Manfaat hashtag itu sebagai kata kunci, memudahkan orang menemukan, menjangkau konsumen atau pembeli lebih luas, mendatangkan followers. Jadi teman-teman yang followersnya masih dikit, jangan khawatir. Ya, kan saya punya member yang followersnya baru 4, postingannya baru 2, itu udah bisa closing. Ini karena hashtag ya, hashtag itu powerful banget. Ya, powerful, mesti hati-hati. Ya, yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi sebenarnya banyaknya followers itu nggak berbanding lurus dengan penjualan, nggak berbanding lurus dengan closingan. Ya, justru yang lebih powerful adalah hashtag. Makanya hati-hati ya pada penggunaan hashtag. Teman-teman perlu bikin hashtag tentang, entah tentang produk, entah tentang bisnisnya teman-teman, entah tentang apa nih yang teman-teman memang lagi sharingkan, lagi bagikan berupa konten di Instagram gitu. Teman-teman bikin sebanyak-banyaknya hashtag supaya ketika posting teman-teman udah tinggal copy aja. Asal memang harus ada banyak. Misalkan dalam sehari teman-teman posting 3
3 kali satu postingan menggunakan 10 hashtag. Artinya dalam sehari teman-teman butuh 30 hashtag. Ya, udah disiapin aja di note ketika mau posting, copy aja hashtagnya dari note dengan hashtag yang berbeda di setiap postingan. Gitu ya. Contoh hashtag ya, hashtag khusus untuk yang jualan supaya postingan jualannya itu bisa ketemu di pencarian gitu ya. Jual sepatu anak ya, buku bisnis, tips jualan online, Instagram marketing, cumi ijo Jakarta, sambal cumi ya buat teman-teman yang jualan cumi, ini bisa dicontoh, tinggal diganti produknya aja ya. Jual sepatu anak, jual baju, jual dompet, gitu. Bisa di modif sesuai dengan produk teman-teman. Berikan kontak WA sebaiknya berupa link ya. Manfaat menggunakan untuk kontak WhatsApp ya, seperti yang tadi contoh di bio saya adalah menggunakan link ya. Itu manfaatnya tuh kelihatan lebih profesional gitu. Jadi beda gitu, dilihatnya tuh beda. Kita kan udah sepakat tadi untuk mulai profesional sejak awal ya. Jadi bahkan dengan penggunaan link WhatsApp gitu. Jadi teman-teman benar-benar manfaatkan lah gitu supaya kita bisa terlihat profesional nih. Ini loh saya gitu. Ini loh owner dari online shop apa gitu misalnya. Ya, itu adalah value dari yang kita bisa berikan ke para user Instagram, para calon market kita di Instagram gitu. Jadi mulai lebih profesional dari awal. Kemudian mudah diingat. Nah, kalau berupa link seperti ini kan dia mudah diingat ya. Jangan nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan link khususnya Bit, sebenarnya ini ada format teksnya sih, cuman dia agak panjang dan kalaupun saya masukkan ke slide juga percuma, teman-teman nggak bisa copy ya. Nanti mungkin saya titip ke Mas Hatta atau ke teman-teman panitia ya nanti untuk bisa di-share ke teman-teman. Jadi tinggal ganti aja kalimatnya. Kemudian bisa diisi dengan template pesan sesuai yang Anda mau custom. Nah, ini tadi isinya bisa disesuaikan sesuai dengan yang teman-teman mau sampaikan di link WhatsApp. Ketika diklik ya akan muncul kalimat misalkan, "Hai Kak, mau order dong," gitu, atau "Kak, saya mau join bisnisnya, bisa dibantu," gitu. Ya, ini juga saya pakai ini khusus untuk di Instagram supaya saya tahu, oh ini teman-teman dari Instagram nih berarti nih ya, karena yang menggunakan template, yang menggunakan link WhatsApp cuman di Instagram gitu ya. Jadi isinya pun kalaupun nggak cuma di Instagram, isinya yang khusus di Instagram juga saya bedakan. Jadi saya tahu ini database datang dari mana nih gitu. Oke, ya ini penting ya buat teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman, do dan don't-nya ya. Do, lakukan sesuai passion, dan berdasarkan konten sehari-hari. Jadi semuanya dipermudah aja lah gitu. Mudahin diri kita dalam prakteknya gitu. Jadi nggak usah yang rumit-rumit, lakukan aja sesuai apa yang teman-teman suka ya, dan dari hati. Kalau teman-teman melakukan apa yang teman-teman suka, teman-teman lakukan dari hati, itu lebih enak, nyaman. Ya, ditambah lagi kontennya berdasarkan konten sehari-hari yang nggak perlu kita cari-cari gitu. Ya, jadi manfaatkan lah pokoknya apa yang bisa kita mulai dulu dari yang paling. Kemudian down-nya adalah postingannya random, ya acak, berantakan dan nggak konsisten. Ya, usahakan teman-teman posting kalaupun di feed masih belum sempat, 1 hari sekali teman-teman bisa mulai posting di story yang bisa mulai rutin gitu. Jadi di story itu paling mudah, kita lagi ngapain, misalnya lagi sama anaknya lagi ngapain bisa di story. Kemudian nanti di story selanjutnya bisa menceritakan itu si anak lagi ngapain sih gitu. Udah dimulai dari yang paling sederhana aja, nggak usah dipikir yang ini bagus nih, maunya begini nih, itu pasti
ya nanti itu pasti nanti gitu jadinya. Jadi nggak jadi gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga soalnya. Jadi kalau mau yang bagus ya pasti jadi-jadilah gitu. Oke, ya materi saya udah selesai ya, dan apa ya, seperti yang udah saya mention tadi di awal, seperti yang udah saya infokan di awal bahwa teknik dari hasil dari teknik ini berbeda-beda ya. Jadi teman-teman mesti harus testing ya. Marketing is all about testing. Teman-teman harus banyak tes, banyak apa yang teman-teman posting, dari apa yang teman-teman lakukan ya. Itu karena marketing bukan seperti matematika yang 1 tambah 1 adalah 2 ya. Jadi semuanya harus dites ya, semuanya harus dites. Jadi teman-teman silahkan posting, rajin posting, entah itu video, entah itu cuman single image, carousel atau microblog, silahkan posting ya, posting terus ya. Nanti untuk hasilnya teman-teman bisa kelihatan minimal 1 atau 2 bulan lah, itu kalau teman-teman rajin posting setiap hari ya. Testing, jangan bosen. Oke, karena memang marketing ya isinya memang cuman testing analisa gitu. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah hadir hari ini, udah belajar hari ini. Semoga catatannya banyak ya, karena banyak sekali yang saya sampaikan tapi nggak ada di slide ya. Takutnya kebanyakan slide, teman-teman. Semoga banyak mendapatkan aha moment dari materi siang hari ini, khususnya tentang Instagram marketing. Silakan teman-teman bisa follow Instagram saya di @ruli seperti yang tertulis di slide, dan silakan kalau mau add Facebook saya di Anggraini Ruli Nusandari. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa teman-teman ambil manfaatnya untuk di bisnis teman-teman, untuk pembenahan di bisnis teman-teman ke depannya gitu ya. Semoga bermanfaat, dan ke Mas Sata. Oke.